Recording in progress. Oh, halo. Udah kelihatan share screen-nya? Ya, udah terlihat jelas. Oke, mungkin nanti sekitar jam 7 kita mulai ya teman-teman dan Kak Firza. Oke. Oke, Kak. Untuk teman-teman yang mau on cam juga boleh banget nih teman-teman nemenin aku sama Kak Firza di sini biar lebih semangat ngajarnya. Oke teman-teman, karena waktu udah menunjukkan pukul 7 sesuai yang tertera di jadwal ya, langsung aja kita mulai untuk First Class Belajar Bareng periode 2021-2022 malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat datang di kelas pertama Belajar Bareng. Nah, apa sih udah pada nggak sabar nih? Kalau gitu, sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri dulu. Kenalin, namaku Fadila Nur Latifah, teman-teman bisa sapa aku dengan Iva. Aku salah satu staf dari Pinter Bareng yang malam ini bertugas menjadi moderator untuk belajar bareng. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih teman-teman, marilah kita mulai belajar bareng pada malam ini dengan berdoa terlebih dahulu. Karena seperti yang kita semua tahu, usaha tanpa doa itu adalah sombong dan doa tanpa usaha itu adalah sia-sia. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Nggak kancil apa rumah toh? Berdoa tidak pernah cukup. Nah, teman-teman, sesi belajar bareng ini akan dibagi menjadi 3 sesi nih. Yang pertama ada sesi penyampaian materi oleh Kak Firza yang akan membawakan materi mengenai hukum Newton. Kemudian sesi kedua adalah sesi pengerjaan kuisis yang akan ditampilkan sendiri oleh Kak Firza. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya perlu double device nih untuk mengerjakan kuisis, boleh disiapkan untuk device satunya sejak saat ini. Nah, yang ketiga, setelah kuisis nanti akan ada sesi tanya-jawab dan juga pembahasan dari kuisis yang diberikan Kak Firza. Bagi teman-teman, dipersilahkan, boleh banget nih teman-teman untuk menyalakan kameranya biar vibes kita lebih kerasa gitu. Kalau, oh aku tuh lagi belajar bareng sama teman-teman yang lain kayak gitu. Dan yang terakhir, supaya teman-teman tetap konsentrasi dan nggak sakit, jangan lupa untuk minum ya teman-teman. Jadi boleh banget nih kalau teman-teman mau belajar sambil minum-minum kayak gitu. Oke, langsung aja. Kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nih, partisipasinya juga udah banyak banget. Langsung aja kita sambut tutor kita malam ini, ada Kak Firza Aji yang akan membawakan materi hukum Newton. Kepada Kak Firza, waktu dan layar dipersilahkan. Halo, apa suara saya terdengar? Bisa kasih feedback? Oke. Hari ini kayaknya kita kenalan dulu lah ya. Saya Firza Aji Sunarta, kalian bisa panggil aku Firza atau Za juga boleh. Aku sekarang di Tulungagung, Jawa Timur. Kelihatan kan aksennya, logat-logat Jawanya kan kelihatan tuh. Sekarang aku lagi berkuliah di Teknik Biomedik ITS. Udah gitu. Mungkin ada yang tanyain seputar aku? Kayaknya nggak ada ya. Langsung masuk ke materi aja. Hari ini kita bakal bahas hukum Newton dan dinamika partikel 1. Sebenarnya hari ini cuma hukum Newton. Tapi karena hukum Newtonnya tuh terlalu simple materinya, aku gabungin sama dinamika partikel 1. Kalau di UTBK sendiri, hukum Newton itu selalu di-include di dinamika partikel 1. Jadi lebih ke penerapannya ke dinamika partikel 1 gitu. Hukum Newtonnya sendiri tuh biasanya cuman kalau di UTBK cuma singkat-singkat sendiri itu loh. Tapi kalau hukum dinamika partikel dia lebih panjang. Dia lebih banyak gitu balok-baloknya. Ada kayak segitiga gitu-gitulah.
Paham kan kalian? Ini BTW ini materi kelas 10, kalau nggak semester 1 akhir ya semester 2 awal. Yuk, kita next. Kita pemanasan dulu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak pemanasannya pakai materi apa aja? Aduh, kelihatan. Ya, kita pemanasannya pakai materi vektor, teman-teman. Buat di hukum Newton sendiri, vektor tuh sangat important, sangat penting. Hampir semuanya yang di dinamika partikel sama hukum Newton itu pakainya vektor. Jadi vektor tuh penting banget buat di sini dan buat di lainnya sebenarnya. Tapi di sini tuh dia sangat akrab gitu. Oke, kita next. Tapi BTW ini vektornya cuma pemanasan buat fisika aja ya. Kita nggak terlalu dalam. Yang dalam itu kayak biar punya matematika aja. Kita cuma ini aja. Bentar. Mohon maaf Kak Firza, ini sepertinya di aku dan teman-teman PPT-nya agak pecah gitu Kak. Mungkin pecah. diulang untuk share screen-nya gitu nggak apa-apa Kak? Bentar. Aku stop share. Kayaknya aku off cam aja ya pas neranginnya. Kayaknya biar bisa lancar. Nggak apa ya? Halo, Ya, halo. boleh coba di share lagi PPT-nya nggak apa-apa. Kira udah terlihat jelas? Atau masih sama? Udah jelas Kak. Di teman-teman udah jelas belum nih teman-teman? Udah jelas, Kak. Oke, boleh dilanjutin Kak Firza. Oke. Jadi kalau di fisika itu kita taunya kan di matematika sumbu itu selalu kayak gini ya. Bentar. Sumbu itu selalu di sini, Ya, Pak. terus X di sini kan. Kalau di matematika kan selalu gini ya. Tapi kalau di fisika tuh kita boleh ngotak-ngatik sumbunya, teman-teman nih. Kalau di bidang miring seperti yang kalian bisa tahu ya, sumbunya itu nggak kayak gini. Kalau di bidang miring. Halo? Ya, di sini ada gaya berat, ada diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y-nya yang menurut ini gitu. Nah, kita cari tahu dulu mohon asal maaf usulnya lagi, nih. Kak. Ini kayaknya PPT-nya di aku dan teman-teman pecah lagi nih. Oh, pecah lagi. Bentar. Gimana, udah kelihatan? Sorry. Kayaknya internetnya agak gimana gitu. Masih blur. Bentar. Kalau di aku udah jelas nih, kalau di teman-teman gimana? Kalau di aku udah jelas kok. Udah jelas, Kak. Lumayan. Udah, Kak. Oke. Udah ya. Sorry kayaknya internetnya rada-rada. Gitu ya. Itu sampai mana tadi? Ini masih ngobrol lagi loh, Kak. Ngobrol lagi, Kak. Ngobrol lagi ya. Dan di itu deh, di full layar gitu, kayak satu-satu gitu PPT-nya. Bentar ya, aku anuin wifi-nya dulu.
Oke, sebentar ya teman-teman, ditunggu dulu untuk PowerPoint-nya. Halo, halo. Oke, ini aku lagi tadi benerin wifi-nya. Oh iya, boleh itu share screen. Nanti kalau ini percobaan terakhir, kalau nanti ternyata pecah lagi. Gimana, udah kelihatan teman-teman? Udah kelihatan tapi Kelihatan, masih kelihatan. blur gitu sih. Lumayan Kak. Kelihatan. Masih geblur sih. Ngeblur ya. Kayaknya anu deh. Kirim ke Kak Iva aja deh. Kayaknya Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sorry ya. Ini kayaknya internetnya lagi bermasalah. Ya, nggak apa-apa Kak. Sambil nungguin kayaknya kalian boleh tanya deh sesuatu gitu, apa gitu buat mengisi waktu ini. Apa aja? Next aja. Oke, ini next. Oh ya, ini kan vektor ya. Kalau vektor tuh selalu ada pusatnya di sini. Ini aku bisa anotasi nggak, Kak? Bisa. Coba di ini harusnya bisa. Nah. Oke, bisa ya. Ini kan ada vektor tuh. Vektor tuh pangkalnya selalu di sini. Setelah dia selalu punya pangkal, terus dia selalu punya ujung nih. Nah, kalau di fisika biasanya ini ada vektor tuh. Dia ada benda kayak gini. Ini dia ada sumbunya nih. Ada theta. Nah, theta ini nanti diuraikan ke arah ini sebagai sumbu X, ke bawah sebagai sumbu Y positif. Gitu aja. Ke sini ininya. Ini anggap aja ini vektor F gitu ya. Yang ke sini vektor F X. Kita uraikan lagi ke sumbu Y, F, Y gitu. Nah, gimana cara tahu nilainya Fx sama Fy? Nah, kita lewat sini. Ada. Kalian masih ingat trigonometri kan? Yang cos, sin, tan gitu, samping, miring, depan, belakang. Ini untuk kelas berapa ya? Jadi ini tuh untuk persiapan UTBK ya, teman-teman. Kalau kelasnya yang hukum Newton sendiri, untuk materi hukum Newton ini kelas 10 ya. Kita review dulu gitu hukum Newton. Nanti ada soal-soalnya yang buat UTBK aku kasih tahu. Jadi lanjut ya. Nah, ini kan kayaknya ke anu deh Kak Iva. Ke baik. Oke. Nah, ini kita uraikan nih si vektor A ini ke sumbu X. Nih. Jadinya AX. Berapakah nilai AX? Kita buat segitiga dulu. Ini alfa, ini vektor A, ini AX. Nah, ini kan boleh tuh dikasih ke sini. Si AY ini dipindah ke sini kan boleh tuh. Jadi ini AY. Nah, begitu. Kalau sumbu X sendiri,
Cos itu apa sih? Samping sama miring ya? Samping sama miring, atau mungkin ada bahasa lain yang artinya sama gitu. Ini artinya sama. Cos theta sama dengan samping. Sampingnya yang mana nih? Sampingnya yang ini. AX. Nah, terus miringnya yang mana nih? Miringnya yang ini, si A sendiri. Itu. Jadi cos A sama dengan AX per A. Ini dia pindah ke sana. AX sama dengan A cos alpha gitu. Kalau buat sumbu Y, sin kita pakai sin kalau sumbu Y biasanya. Ya nggak biasanya. Ya sih, pakai sin. Dia depan miring. Depannya yang mana nih? Nah, kita gambar lagi. Ini A. Aduh. X. Y. Ini alpha. Kalau sin apa sih sin? Depan sama miring ya. Sin kan depan. Ininya ke depan. Terus miringnya A. Ini sin alpha sama dengan AY per A. AY sama dengan A kali sin alpha. Itu. Jadi itu tadi. Ada yang ditanyain? Mungkin bisa langsung raise hand atau langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Gimana, ada yang tanyain? Ya itu dong. Yang itu. Yang atas. Yang Yang mana? gambar Yang mana? sudut. Yang gambar sudut ini ya. Bentar. Aku jelasin ya. Ini kan ada benda. Set benda. Ini hapus dulu kali ya. Bentar. Bentar ya guys. Annotate-nya nggak mau dia no. Oke. Nah kan dia ada dikasih gaya nih, misal apa ya, kotak pensil deh, dikasih gaya, ditekan ke sini. Ditekan ke sini kan dia nggak mungkin tuh dia bergeraknya ke sana, langsung ke lurus ke yang ditekan itu kan nggak mungkin. Nah oleh karena itu kita uraikan dulu nih ke arah sumbu X sama sumbu Y gitu. Sumbu Y-nya boleh dibikin gini ya, kalau di fisika tuh bisa dibolak-balik, terserah kalian. Ini anggap aja F. Kalau ini Fx. Di sini theta. Gitu. Sini berarti Fy ya, Fy. Gitu. Fx-nya apa nih kalau di sini theta? Kayak yang tadi. Fx sama dengan F cos theta. Sama kayak yang ini. Soalnya dia kan paling dekat sama ini. Gitu. Terus FY-nya apa nih? Gampang, tinggal kalau ini cos, ini pasti sin.
Gitu. Gimana, udah jelas? Berarti fx-nya itu buat nyari yang tekanannya itu atau gimana? Fx-nya, kalau kita pakai yang di sini, vektor yang di sini, ini nanti kita bakal susah ngitungnya. Nguraiinnya bakal susah. Misal kalau ada lagi gaya di sini. Terus disuruh nyari tentukan resultan gayanya. Kalau kita ke sini, di sininya, resultannya nanti bakal susah. Resultan itu dia harus searah ya. Kalau dia gini, gini semua. Kalau dia gini, dia harus gini semua. Gitu. Makanya kita cari yang searah-searah semua. Oke, makasih Kak. Oke, gimana? Oke. Ada lagi pertanyaan? Mungkin bisa di next ya. Oke, next. Oke. Nggak bisa. Oh ya, kita masuk nih ke anunya. Ke apa itu? Ke materi intinya. Apa sih yang kalian pikirin ketika dengar hukum Newton nih? Coba di chat. Coba ngomong sesuatu di chat. Ngetik. Apa tuh? Coba next, Kak. 2 kata aja. Gravitasi, ya bener. Gravitasi itu hukum Newton ya. Ada 3 jenis. Apa aja tuh 3 jenis? Coba 2 kata aja dong. Apel jatuh, benar. Apel jatuh. Hukum Newton susah. Iya, emang susah. Enggak susah. Aksi reaksi, benar. Ya, apel semua ya. Kelembaman, iya benar, kelembaman. Gaya, jatuh, dorongan, nilai, dan arah. Oke. Udah pada familiar lah ya. Hukum Newton, iyalah pasti. Newton sendiri, ya benar. Next, Kak. Ini ada garis besar hukum Newton. 1 itu hukum Newton tentang gerak ya. Biasanya dia kayak balok-balok itu ditumpuk, atau kalau nggak gitu masuk ke kinematika, bidang miring, dan ya yang itulah. Yang segitiga, bidang miring. Tuh, ada hukum Newton tentang gravitasi. Dia biasanya ke planet-planet, kalau nggak gitu ke partikel. Ini aku nanti juga kebagian yang ini gravitasi. Aku nanti juga bakal nge-tutorin kalian gravitasi. Terus ada penerapannya dalam dinamika partikel. Kita hari ini cuma belajar yang pertama ini. Sama yang ketiga. Yang kedua disimpan dulu. Oke, next. Jadi hukum Newton tuh ada 3 ya, teman-teman. Udah pada tahu lah. Hukum Newton itu ada 3, hukum 1 Newton ya, bukan hukum Newton 1. Soalnya Newton tuh cuma ada 1 orang, dan dia menghasilkan 3 hukum ini. Bukan Newton pertama, Newton kedua, Newton ketiga, bukan gitu ya. Oke, kita next aja. Next. Ini hukum 1 Newton. Penjelasannya yang textbook banget ini. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Oke, bingung nggak kalian kalau baca gini? Bingung lah pasti. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0. Resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0. Ini kan, maka benda tersebut akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenai. Oke, coba next, Kak. Aku punya tipsnya nih buat bedain hukum 1 Newton nih yang mana sih? Kalian ada kasih pertanyaan dulu ke soalnya. Kalau ada soal, terus ada benda, apakah dia bergerak? Apakah dia bergerak? Coba next, Kak.
pertanyaan hasilnya jawabannya kalau dia bergerak antara dia diam atau enggak dong. Dia bergerak, dia diam atau enggak dong. Nah, kalau dia diam ini dia pasti masuk ke hukum 1 Newton. Gitu. Tapi kalau bergerak ini dia belum tentu masuk ke hukum 1 Newton loh. Coba kita next dulu. Next. Kalau benda bergerak selalu ada percepatan, next, atau konstan. Nih aku jelasin satu-satu nih ya. Apakah dia bergerak? Ada suatu benda. Kalian bayangin kalian naik motor deh. Kalian naik motor, kalian diem aja gitu. Motornya diem aja. Itu kan diam. Berarti dia masuk ke hukum 1 Newton. Nah, ketika kalian udah bergerak nih, misal kalian sekarang bergerak dengan kecepatan 40 meter per second gitu misalnya 40 meter per second. Kalau kalian bisa nahan gasnya dan itu tetap speedometer kalian di 40 meter per second, itu kalian konstan. Paham kan? Konstan. Dia kecepatannya dia tuh nggak berubah sama sekali. Dalam jangka waktu tertentu, dia tuh kecepatannya nggak berubah sama sekali. Oke, paham kan? Paham kan? Kalau dia ada percepatan, ini tuh nggak termasuk ke dalam hukum 1 Newton. Percepatan ini nggak masuk ke dalam hukum 1 Newton. Jadi misal kalian 40 meter per second nih, kalian ngegas motornya tuh. Ngegas, dia kan kalau ngegas speedometernya naik. Nah, itu kalian ada percepatan. Percepatannya kalau itu positif. Kalau naik, kecepatannya naik itu positif. Semakin cepat kan berarti dia gitu. Oke, paham ya? Oke, kita next. Nih, ini nggak termasuk nih hukum 1 Newton. Persamaannya kalian udah tahu, paham banget lah. Sigma F sama dengan 0. Ini. Berarti tapi konstan bergerak. Iya benar kalau dia itu kalau nggak diam berarti iya benar kalau hukum 1 Newton itu klasifikasinya cuma 2. Kalau bendanya itu diam berarti dia kan kecepatannya 0. Itu masuk. Terus kalau dia bergerak berarti dia harus konstan bergeraknya. Dia nggak boleh ngegas, nggak boleh direm, harus konstan, harus gitu terus. Kecepatannya. Kecepatan ya, percepatan. Berarti kalau dia bergerak segitu terus, berarti percepatannya dia 0 atau nggak punya kecepatan. Oke, next Kak. Oke, ini blank space ya. Aku mau kasih contoh ke kalian. Kalau hukum 1 Newton tuh gini. Ada suatu benda nih, dikenai gaya sebesar F. Nah, biar benda itu nggak bergerak, dia harus dikenai gaya lagi sebesar apa misalnya F2 gitu. Ini F1. Misal F1 sama dengan 50, maka F2 sama dia harus dikenai benda sebesar 50 juga. Kan gini. Sigma F sama dengan 0. Siapa yang ke positif? Anggap ke sana positif ya. Ke sana positif. Siapa yang positif? F1 kan. Siapa yang negatif? F2. Maka F1 sama dengan F2. Berarti F1-nya 50. Maka F2-nya 50. Ya, gitu. Lagi nih yang agak lebih.
Ini kayak gesek ya. Ini F1. Ini misalnya 60 deh. 60 derajat. F1. Ini F2. Kita uraikan dulu tadi. Ini yang kayak tadi nih, persis nih. Ini diuraikan ke sumbu X dulu. Jadi F1. F1X ya. Ini jadi F2. Ini kayak geseknya. Anggap F-nya itu F1-nya 10. F2-nya 6. Terus kayak geseknya. Kayak geseknya berapa nih? 2. Ini Newton. Yuk. Kira-kira benda ini bergerak kemana dan harus diberikan gaya kemana dan besarnya berapa biar dia tetap diem. Kita coba analisis dulu. Tadi ya sigma F sama dengan 0. Rumusnya itu cuma ini. Kalian kalau ngerjain soal terus ada yang termasuk ke dalam kualifikasi hukum Newton pertama tadi, kalian langsung ingat ini rumusnya. Sigma F sama dengan 0. Kita ke arah positif dulu. Berarti kan F1X min F2 min F sama dengan 0. Ini kita coba analisis dulu. Oke, F1X-nya kita masukin 10 cos 60, F2-nya 6 ditambah 2. 10 cos 60 berapa? Setengah kan? 6 tambah 2, 8. Ini lanjut ke sini. 5 sama dengan 8. Ini nggak boleh kan? Berarti ini harus ditambahin sesuatu kan di sini. Berarti di sini harus ditambahin sesuatu. Sesuatu X. X-nya berapa? Arahnya kemana? X sama dengan 8 kurangi 5, 3. Gitu. Jadi dia harus dikasih gaya ke arah ke sini sebesar 3 Newton. Gitu. Jadi itu contoh simpelnya nih. Contoh simpelnya biar kalian ingat lagi hukum Newton 1. Hukum 1 Newton itu. Oke, next Kak. Boleh di next. Kita masuk ke hukum 2 Newton. Ini hukum 2 Newton. Langsung ditambah X begitu aja, Kak. Iya, nggak apa-apa langsung ditambah X gitu aja. Soalnya kan tadi kita cari tuh. Bagaimana biar dia bisa tetap diam. Gimana caranya biar dia, si benda itu tetap diam. F kecil itu tadi kayak gesek ya. Agak bingung. Oke, kita coba lanjut aja dulu. Iya, tadi 3N ke kanan. Oke, kita lanjut ke hukum 2 Newton ya. 2 Newton itu percepatan, ini nih yang ada di textbook biasanya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Coba kita artiin deh. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya percepatan ini
Itu kayaknya ada yang harus di-mute ya. Oke, udah. Oke, mungkin bisa di-mute lah. Oke, maaf ya teman-teman. Oke, ini percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Bingung nggak kalian kalau lihat kayak gini? Bingung pasti. Ntar kita artiin satu-satu dulu. Nanti aku ada tipsnya nih buat yang hukum 2 Newton. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ini. Ya ada perbandingannya gini. Berarti dia sigma F sama dengan, langsung disama dengan aja, M kali A. Ya, gitu. Next, Kak. Coba next. Cara identifikasinya sama kayak hukum 1 Newton tadi. Apakah dia bergerak? Coba kalian kalau lihat benda itu apakah dia bergerak, langsung aja gitu. Yang paling umum tuh hukum 1 Newton sama hukum 2 Newton biasanya kalau di UTBK keluarnya. Kalau yang hukum 3 Newton biasanya cuman di gaya normal atau kalau gitu gaya kontak gitu. Apakah dia bergerak? Jawabannya pasti kalau nggak diam ya bergerak dong. Next, Kak. Kalau dia diam nih, dia pasti nggak masuk ke dalam hukum Newton. Dia udah nggak masuk ke dalam hukum 2 Newton kalau dia diam. Nah, kalau dia bergerak, dia pasti ada percepatan sama konstan. Kalau dia konstan, sama kayak tadi, kalau konstan ini udah punyanya si hukum 1 Newton. Tinggal si punyanya hukum 2 Newton itu tinggal ini yang ada percepatannya. Gitu. Contoh di kehidupan nyata tadi ya, kalau kalian naik motor, terus ada ini misalnya jaraknya S. Di sini kalian mula-mula V0-nya kan lari ke sana ya. V0-nya 20 meter per second nih. Terus kalian sampai sini tahu-tahu udah misal 200 meter per second gitu. Wah, 200 meter per second. Oke. Nah, ini tuh kalian mengalami dari sini ke sini, kalian pasti kan ngegas kan tuh. Gasnya kalian tarik tuh. Nah, itu ada percepatannya berarti dia masuk ke hukum 2 Newton. Gitu. Oke, next, Kak. Next. Bisa di next. Oke, jadi persamaan matematisnya kayak tadi ya. Sigma F sama dengan M kali A. Udah gini kalian pasti udah tahu lah ini persamaan matematisnya. Oke, next, Kak. Oke, next. Ya, ini kita cari nih contoh. Kira-kira apa aja sih yang bisa dimasukin sigma F sama dengan M kali A. Kalau ada bidang miring nih, bidang miring. Ini di bumi ya. Ini kita patokannya di bumi. Kalau di bumi pasti ada gravitasi. Terus ada benda ditaruh sini. Ininya licin. Dia nggak ada gesek. Dia pasti punya percepatan ke arah bawah. Gitu. Terus ada lagi kelapa. Apel deh, apel. Tadi yang bilang banyak apel. Apel nih, apel. Apel. Kayak tomat. Jatuh dari pohon. Terus dia ke bawah. Dia ada percepatan dong. Percepatannya percepatan gravitasi. Ini. Dia bisa tuh punya percepatan. Terus apa lagi ya? Ini kecepatannya berubah
Kalau yang kayak yang tadi fenolnya 2, VT-nya tahu-tahu 200 meter per second gitu. Nah, ini juga masuk ke hukum kedua Newton. Oke, kita next. Oh, mungkin ada pertanyaan dia masalah hukum 2 Newton. Buat penerapannya ke soal nanti ada sendiri. Ada pertanyaan kah? Belum ada, Kak. Oke, belum ya. Kita next dulu ke hukum 3 Newton. Oke, ini hukum 3 Newton. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Oke, hukum 3 Newton. Oke, bisa di next, Kak. Ini penjelasan simpelnya. Semua benda selalu ingin mengembalikan posisinya untuk mencapai kesetimbangan agar dia tetap seperti kondisi awal. Bisa kalian nepuk apa nih sesuatu yang ada di kalian. Lantai nih, lantai kalian tepuk gitu aja, tepuk. Itu kalian akan menimbulkan gaya nih. Ini lantai. Kalian tepuk. Ini kalian tuh memberikan gaya pada lantainya. Nah, kenapa lantainya ini bisa nggak bergerak? Karena si lantai itu mengeluarkan gaya yang sebanding dengan yang kalian tepuk tadi. Nilainya sama. Gitu. Paham kan? Oke, paham lah ya. Kita langsung ke contohnya mungkin. Bisa langsung di next, Kak. Ini persamaan matematisnya itu ini. Dia cuma beda arah. Yang ini iya maksudnya nggak bergerak. Dia tetap mempertahankan posisinya semula. Lantainya itu kan nggak bergerak ya. Dia mempertahankan posisi di dirinya sendiri tetap di situ. Nggak kemana-mana. Oke, next. Nih, coba kita kasih contoh ya. Ini ada suatu balok. Balok ini tuh dia pasti punya berat. Nilainya M1 dikali G. Kalian ingat kan gaya berat? W M1 M kali G gitu kan. Langsung aja keterusin M kali G gitu. Terus dia ada yang di sini dia juga punya gaya berat nih. M2 kali G. Nah, ini si benda kedua ini dia punya gaya normal N2. Ini juga punya si benda pertama ini juga punya gaya normal terhadap yang dia tekan, yaitu lantai. Dia punya N1. Nah, dari sini kita bisa cari N berapa N1, berapa N2. Coba kita cari N1 dulu ya. Karena dia berlawanan nih, kita bisa pakai yang hukum pertama Newton tadi buat nyelesain persamaannya ini. Nanti arahnya pas kita buat yang hukum ketiga Newton. Sigma F sama dengan M sigma F. Ini. Yang ke atas apa dulu? N1. Yang ke bawah, ini N2-nya nih kita abaiin dulu ya, soalnya dia nggak berkoalisi dengan gaya-gaya yang di sini. N1, terus yang negatif M1 kali G, M2 dikali G, dia sama dengan 0. Nah, ini N1 sama dengan M1 kali G ditambah M2 dikali G. Gini. Nah, ini
Ini kan sigma F. Ini kan sigma F1. Nah, yang ini sigma F2. Jadi mereka itu berlawanan. Nilainya ini sama nilainya ini sama, cuman arahnya yang berbeda. Tuh, lihat. Dia ke atas, terus dia ke bawah. Oke, mungkin ada yang ingin tanyain dari ini. Nggak ada ya kayaknya. Karena waktunya udah ke jam segini ternyata. Kita next aja dulu. Nih, kita masuk ke gaya gesek. Gaya gesek. Kalau buat di dinamika partikel sendiri, jadi BTW, dinamika partikel ini kan nanti aku bawain lagi dinamika partikel yang kedua sama yang ketiga. Yang kedua ini dia dinamika partikelnya linear. Kalau yang kedua, dia ada yang muter-muter gitu. Buat yang pertama ini, dia masih di-include sama penjelasan hukum Newton. Jadi yang kayak, ya yang rada simpel dulu. Buat dinamika partikel, yang materi yang paling important itu gaya gesek. Dia hampir nggak pernah ketinggalan kalau masalah ke dinamika partikel. Next, Kak. Kalian udah pada tahu lah mestinya, gaya gesek itu ada benda yang diam sama benda yang bergerak. Nah, ini yang ngebedain, sebenarnya rumusnya cuma satu. F sama dengan mu dikali N. Cuman, yang ngebedain dia itu mu S sama mu K. Oke, next. Nih, ini kalian udah familiar banget sama ini, pastinya. Ini ada, kalau bendanya diam, berarti dia bergerak, berarti dia pakai mu S. Kalau dia bendanya diam ya, dia pakai mu S. Kalau dia bendanya bergerak, dia pakai mu K. Begitu. Misal ada mobil, ada sesuatu nih menuruni bidang miring. Dia kan bergerak nih, bergerak ke bawah. Nah, dia ada gaya gesek ke sana. Gaya gesek ini kan rumusnya mu dikali N. Ini ada N di sini. Mu-nya pakai apa kalau dia bergerak ke sana? Ada percepatan. Dia pakai mu K kali N. Nah, kalau bendanya diam kayak gini, ini anggap aja bendanya diam. Dia pakai mu S. Jadi, rumusnya kayak gini. Oke, next aja. Kita langsung ke contohnya gaya gesek. Oke. Ayo guys, cari gaya geseknya, ini nggak susah kok, asli. Dan yuk next. Bentar, back dulu. Oke. Jadi kalau ada ini ditumpuk ini tadi ya, ditumpuk, terus dia ditumpuk lagi sama sesuatu di sini kayak yang tadi. Nah, dia nih itu gaya gesek statisnya. Dia pasti ada N total. Nah, sementara itu dia punya, ini anggap aja satu, M1G, dia punya M2G. Nih, gini kan, gaya Ronald belum tentu sama dengan gaya berat benda. Nih. Kalau gini kalian gampang kan ya. N sama dengan M1 kali G tambah M2 kali G. Bisa kan ini? Bisa ketemu ini. Nanti kita masukin ke Fs sama dengan mu dikali N. N-nya berapa? Kita masukin ke sini. Mu
M1 kali G ditambah M2 dikali G gitu. Oke, next Kak. Jadi ini persamaan-persamaan yang penting buat ngerjain ini apa namanya? Dinamika partikel. Ini persamaan-persamaan yang penting. Habis ini kita langsung masuk ke kuisis aja kali ya. Bentar. Buat anunya. Oke, next Kak. Nanti kita bahas soalnya lagi. Ayo kuisis soalnya dikit dan gampang kok guys. Oke, berarti ini aku stop share dulu aja ya Kak Firsa. Oke, boleh. Oke, bentar ya, aku cari linknya dulu. Kalian bisa sambil istirahat, mungkin rebahan atau ambil minum, mungkin bisa. Oke, boleh banget nih teman-teman yang mau minum dulu atau mau kamar mandi atau mungkin mau ambil kertas nih buat coret-coretan Iya, kuisisnya ambil nanti kertas ya Kak. mungkin. Iya, benar. Ini nggak susah kok ini, cuma 6 soal. Ini kalian bisa masukin kodenya kuisis 330.548. Ntar aku tulis di chat aja. Mungkin boleh nih Kak kalau mau sekalian di share screen. Oke, boleh ya. Semoga nggak pecah lagi. Oke, boleh kita coba. Ini 330.548. Oh, bentar. Pencet, guys. Oh, ganti, guys. Sorry, ganti. 622.911. Ayo join yuk. Tuh, udah ada satu. Siapa nih? Mahasiswa IT Sukses, amin. Mungkin kita tunggu sekitar berapa menit ya, Kak? 2 menit mungkin? Boleh nih dimulai jam 8 kali ya Kak. Iya.
Oh ya, nanti kita bahas soalnya ini kok. Tenang aja. Bagi yang masih bingung atau masih gak yakin sama jawabannya dan ternyata salah, nanti aku bahas jawabannya. Buat kalian jangan, tenang aja. Cukup kok nanti waktunya. Cukup. Oke, 1 menit lagi. Oke, ternyata masih ada yang lagi nih, Kak. Gak apa deh, kita tungguin sampai jam 8:01 Nggak apa-apa atau ya. lebih 2 gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Sambil peregangan mungkin kalian yang dari tadi duduk. Oke. Oke, masih ada. Oke, kayaknya udah nggak ada yang gabung lagi ya. Kita mulai aja nih Kak Eva ya. Boleh, Kak. Kira-kira mau berapa menit nih, Kak, waktunya? Sekitar 15 menit cukup kali ya. Ya ntar Oke. 16 sekitar segitu. Oke, Oke, kita boleh mulai. di-start nih, Kak. Start.
teman-teman masih ada sekitar 5 menit lagi nih ya Kak Firza. Sampai jam 8:17. Iya, iya bener. Kayaknya udah pada selesai nih kayaknya. Ada Udah yang pada full belum nih. selesai nggak teman-teman? Kalau ada yang belum selesai boleh bilang di chat atau on mic, nanti ditungguin gitu, nggak apa-apa. Iya. Oke, kayaknya udah pada selesai semua nih, Kak. Oke, Kita boleh Kak, langsung kalau mau akhiri aja nggak diakhiri apa-apa berarti. ya. Oke. Oke, gimana nih? Tadi susah-susah atau gimana nih kuisisnya? Coba mau minta feedback dari kalian. Jadi tadi itu sebenarnya aku masukin beberapa soal-soal aslinya UTBK yang tahun 2021, iya 2021 kemarin. Aku masukin di sana biar sama soal-soal yang ya rasa gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bahas habis ini ya.
Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang tadi tuh soalnya biar kalian, kalau kalian cari soal-soal yang biasa, kalian bisa cari pembahasannya di Google, di YouTube banyak. Ini aku tadi cari soal-soal yang agak gimana gitu. Oke, mungkin aku bisa langsung share screen aja ya Kak Iva. Semoga nggak nge-lag lagi kayak tadi. Oke. Boleh-boleh nih Kak, kalau mau share screen pembahasannya. Gimana, udah kelihatan? Udah kelihatan Kak. Udah kelihatan ya tadi nomor. Tadi soalnya ngacak apa enggak? Kalau ngacak berarti ya. Ya ini kita bahas soal yang ini dulu ya. Sebuah balok bermasa 2,0 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan ini bidang datar licin dengan kecepatan 1,0 meter per second. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2 meter per second. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut 10 meter per second, kedua bidang datar berbeda ketinggian. Jadi kita cari perbedaan ketinggiannya si bidang datar ini lewat suatu kasus yang ini. Jadi ini tuh soal UTBK tahun lalu, persis seperti ini. Aku ambil salah satu aja. Oke. Kak, maaf Kak, soalnya buram Kak. Oh, buram. Bentar. Ntar aku coba lagi. Gimana? Udah jelas? Jelas Kak. Udah jelas kan ya? Udah jelas nih Oke. kalau di aku. Oke, kita lanjut lagi. Kita kalau tipsnya yang buat UTBK itu kita gambar dulu. Kalau soal kayak gini tuh kita gambar dulu, kita pahami dulu. Soalnya waktu UTBK kemarin satu subtes deh maksudnya. Subtes itu kalau kemarin ya 15 soal itu 22,5 menit. Iya kan? Koreksi kalau salah. Kalau ada yang tahu, koreksi. Nah, kita list dulu nih apa-apa aja yang diketahui. Misal M sama dengan 2 kg. Nanti kalau kalian burum lagi langsung bilang aja ya. M-nya 2 kg langsung tulis di sini. Terus bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per second ini. Dan selanjutnya balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek, ini gaya geseknya, sebesar 7 Newton. Tapi setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2 meter per second. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut 10 meter per second dengan ketinggian. Oke, jadi kita udah dapat ya data-datanya. M sama dengan 2 kg, F sama dengan 7 Newton, theta sama dengan 30 derajat. Ini sudutnya ini. Pertama-tama, ini kita cari hukum 2 Newton untuk untuk menemukan percepatannya. Kita tinjau dulu di sini. Di sini nih. Kita tinjau dulu di sini.
Kalau kita anukan lagi ya yang tadi. Kita identifikasi dulu nih. Kalau dengan bidang miring kayak gini, dia bergerak apa enggak? Dia pasti bergerak dong. Dia pasti punya percepatan juga dong. Nah, kalau punya percepatan, berarti dia masuknya ke hukum 2 Newton. Benar kan? Oke, langsung ke bawah. Kita masuk ke hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Dia meluncur ke bawah di sini, mg sin theta. Dia punya gaya berat mg, ke sana mg sin theta, diuraikan ke sini mg cos theta. Kita masukin di sini mg sin theta dikurangi gaya gesek sama dengan percepatan bendanya dikali massa benda. Oke. Tadi masanya berapa? 2 dikali 10 dikali sin 30 min 7 sama dengan 2A. Kita masukin aja yang tadi. Data-data ini kita masukin ke sini semua. Ini. Sin 30 kan setengah, min 7 sama dengan 2A. Ini 10. 10 kurangi 7 berapa? 3. 3. 2-nya pindah sini, A-nya sama dengan ini. Nah, ini yang aku bilang tadi, rumus-rumus penting yang sering keluar di hukum Newton. Jadi dia tuh selalu berintegrasi gitu rumusnya. Selalu beranak pinak. Temukan S panjang bidang miring. Jadi dia kan jadi dia kan si bidang miringnya ini dari awalnya di sini terus ke bawah, dia pasti punya kecepatan awal dan kecepatan akhir dong. Nah, kita cari rumusnya yang ada kecepatan awalnya sama kecepatan akhirnya. Kecepatan awalnya tadi dia 1, kecepatan akhirnya 2. Ini kita masukin sini. Ini ketemu 1 meter. Oke. Nah, kalian masih ingat kan trigonometri yang tadi? Karena ada theta, ada ininya, terus ada H-nya. Kita bisa pakai trigonometri yang sin. Sin kan sama dengan tinggi per, enggak kok tinggi sih, depan dibagi samping kan. Sin theta, depannya apa? Depannya H, sampingnya S. H sama dengan S kali sin theta. Jadi hanya itu setengah meter. Kayak gitu. Jadi jawabannya tadi setengah, guys. Ada yang benar kayaknya sih. Ada yang benar sih ini. Coba ada yang ditanyain mungkin dari sini. Dari nomor 1 dulu nih. Kak, maaf, tadi 3/2 dari mana ya? 3/2, oke. 3/2. Dari sini. Sini. 20 kali setengah, 10 kan? 10 dikurangi 7, 3. Ininya pindah sini, jadi 3/2. Jadi A-nya itu 3/2 kan 1,5. 1,5. Ini aku masukin ini 3/2 aja. Masukin ke sini, ke rumus persamaan GLBB ini, karena dia kan ada kecepatan awal, ada kecepatan akhirnya. Gitu. Terus S kita masukin, ketemu S-nya. Habis ketemu si S, kita masukin nih ke trigonometri untuk bidang miring. Gunakan aturan trigonometri untuk bidang miring. Ini sin theta sama dengan H per S. H sama dengan S kali sin theta. Gitu. Gimana, udah jelas? Makasih, Kak. Oke. Mungkin ada yang lain? Ini bisa di screenshot mungkin. Oke, nggak ada ya. Kita lanjutin nih ke nomor selanjutnya. Ini gampang, guys. Ini lebih gampang dari yang tadi.
Suatu kulkas berada di atas tebing dan dikaitkan dengan seutas tali tak bermassa yang ujungnya dikaitkan ke suatu materi yang massanya sangat besar. Ini anggap aja ini kulkas. Nah, si kulkasnya tadi, dikasih gaya. Soalnya si pemilik kulkas tidak ingin kulkasnya jatuh ke jurang. Ini anggap aja ini ada pemiliknya lagi narik kulkasnya ini. Bagaimanapun si pemilik kulkas tidak ingin kulkasnya jatuh ke jurang. Nah, bagaimanapun logikanya dia ditarik dong. Biar dia nggak masuk ke jurang, soalnya ini ketarik ke sini. Pemiliknya narik ke sana, biar dia nggak jatuh ke sana, gitu kan. Oke. Gitu. Jadi kita tinjau dulu yang di sini. Kita tinjau dulu yang di sini. Pada massa yang digantung. Nih pada massa yang digantung. Ada sigma F sama dengan 0. Kenapa dia sama dengan 0? Kenapa dia sama dengan 0? Soalnya dia nggak bergerak. Dia mempertahankan ini biar tidak bergerak. Ya kan? Dia mempertahankan ini biar tidak bergerak. Dia cuma digantung-gantung gitu doang. Nah, karena dia sigma F sama dengan 0, ada T min, ini ke sana, T min M1 kali G, jadi T sama dengan M1 kali G. Oke. Bentar. Ini, pada kulkas. Nih, pada kulkas. Pada kulkasnya sendiri, dia berlaku, dia kan gini kulkasnya. Ini anggap aja kulkas. Ini kulkasnya ada pintunya nih. Gini dong kulkas. Ada. Dia kan cenderung akan bergerak ke sana. Enggak ada. Dia cenderung bergerak ke sana kan. Kalau dia cenderung bergerak ke sana, berarti dia ada gaya ke sini. Dia tetap sigma F sama dengan 0 gitu. Oke, jadi ini F sama dengan T, F sama dengan M1 kali G. Nah, ketemu tuh, T-nya dimasukin ke sini tadi. Tuh. Jadi F 100 dikali 10. F sama dengan 1000 Newton. Ada yang benar? Ada yang benar? Ada dong. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini kayaknya ada yang tanya nih Kak di kolom chat. Kak, urutin Bisa. hitung mana duluan itu gimana? Atau udah dijawab nih tadi? Rutin hitung mana duluan? Oh iya. Jadi ini ngitungnya tuh urutannya dari sini. Dari sini. Ini pertanyaan buat yang nomor kedua kan ya? Dari sini. Dari sini dulu kita tinjau dulu ini. T-nya kita tak cari. Soalnya gimana kita bisa tahu kita cari yang T dulu? Buat kita nyari si kulkasnya tadi, kita butuh T di sini. Kulkasnya di sini T, ada bebannya juga T. Dia kan berhubungan nih. Kalau dia dimasukin di rumus, dia dapat ada hubungannya. Nanti kita bisa tukar si dia itu. Jadi ini dulu, habis itu yang ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi?
Oke, nggak ada ya kayaknya. Ini nih. Terdapat suatu bidang miring dengan permukaan sisi miring yang kasar dengan koefisien gesek statis yang belum diketahui. Diketahui alfa sebagai sudut kemiringan bidang miring terhadap horizontal. Ini nih alfa. Ada alfa di sini. Ada alfa sebagai sudut di bidang miring. Oke. Seorang anak kecil menaruh baja kecil yang ternyata tepat akan bergerak menuruni bidang miring. Berapa nilai koefisien gesek statis bidang miring? Oke. Di sini ada kata tepat akan bergerak kan. Ini tuh simple guys. Ini cuma segini doang. Ini soal UTBK juga 2020. Ini cuma segini doang pembahasannya. Kalau ada kata tepat akan bergerak, berarti si gaya gesek ini nilainya sama dengan resultan yang melawannya. Ini gaya gesek nih. Ini resultannya. Yang melawan gaya gesek ini sama kayak dia. Misal di sini gaya geseknya 10 gitu. Di sini juga 10. Nah, kalau dia pakai statis, dia bendanya tepat akan bergerak. Gitu. Dia berarti bendanya tepat akan bergerak. Gini tuh bahasanya tepat akan bergerak. Makanya ini tadi aku bilang sigma F sama dengan F kecil. Nah, kita tinjau dulu nih bendanya. Kita pakai sigma F sama dengan 0 ya ini tadi. Ini hukum 1 Newton ya. Ini maksudnya sigma F yang melawan. Sigma F melawan F gitu. Sama dengan F kecil. Ada mg sin theta sama dengan F kecil. M-nya kita coret, G-nya dicoret. Sin theta, mu, cos theta. Mu-nya sin theta, cos theta. Sin theta, cos theta itu apa? Tan theta. Gitu. Ini kok alfa ini theta. Ini alfa ya. Ini alfa. Sorry, ini alfa. Gitu. Ada yang tanyain? Kak, Newton dari si FGC-nya tuh kok bisa M kali G kali cos theta ya? Gimana yang mana? Kan rumus GGC itu kan mu kali Newton, mu kali gayanya. Nah, gayanya tuh kok bisa M kali G kali cos theta? Oh, iya, bentar. Ini aku kelewatan satu step. Gini. Di sini ya berarti ya. Ganti aja dulu biar kelihatan. Ini step yang hilang. Jadi mg sin theta sama dengan F itu apa rumusnya? Mu dikali N kan? Nah, N-nya ini kita cari tinjau lagi ke sini, sumbu Y. Sigma F, Y sama dengan 0. Bendanya kan nggak mungkin tuh bergerak ke sana. Nggak mungkin kan bendanya bergerak ke sana. Nah, N sama dengan mg cos theta. Tahu kan ini N sama dengan mg cos theta? N min mg cos theta sama dengan 0. N-nya mg cos theta-nya kita pindah dari sini ke sini gitu. Ntar kita masukin ke sini. Sorry ini tadi stepnya kelewatan. Gimana? Gimana sudah menjawab? Oke, ada yang lain mungkin? Nggak ada ya, kita lanjut. Ini nih. Maaf Kak, ini kayaknya ada yang tanya di chat. Cara tahu kosinnya itu gimana Kak? Kosinnya. Cara tahu kosin. Kosin yang mana dulu nih? Coba, yang mana dulu nih?
Yang ini kah? Ini theta, guys. Yang ini ya mungkin ya. Ini kenapa sin, ini kenapa cos tadi ya? Oke. Kita coret di sini aja. Pertama-tama dulu, MG ini kan dia termasuk vektor kan? Ini kok theta sih? Ini alfa. Ini kan ada alfa di sini. Nah, karena ini ada gini, caranya kita asal-usulnya tahu kenapa alfanya ada di sini tuh gini, teman-teman. Ini ada alfa kan? Terus ini ada suatu bidang yang kayak gini. Teman-teman masih ingat kan aturan sudut Z? Kalau di sini ada theta lagi di sini. Ingat kan ini? Nah, ini sama aja kayak gitu. Kita tarik sumbu ke sini. Kita tarik lagi ke sini. Nah, ini sama ini. Bentar, ini Z di sini. Di sini tuh. Nah, ini ada lagi alfanya di sini. Kalau di sini alfa, di sini pasti bukan alfa. Ada alfa lagi di sini. Nah, di sini nanti pasti dia bukan alfa lagi. Ada alfa lagi di sini. Nah, karena ini bukan alfa, nah ini alfa lagi di sini nih. Nah, ini kan sejajar nih. Sama kayak ini. Tuh, identik kan ini. Ini sama ini. Identik dia. Nah, buat tahu dia cos atau sin-nya, kayak vektor tadi. Kita cerminin nih si MG. Diproyeksikan. Proyeksikan ke sumbu ini. Sumbu vertikal bidang miringnya. Ini ke MG cos theta. Jadi MG kita proyeksiin ke sini. Jadi MG cos theta. Gitu. Ini MG kita proyeksiin ke sumbu horizontalnya si bidang miring. Jadi MG sin theta. Gitu. Oke, udah jelas? Oke, kita lanjut dulu ya. Buat soal kedua, keempat ya ini berarti keempat. Sebuah gunungan memiliki massa 15 kg. Berapa gaya maksimal yang diberikan F agar gunungan tidak bergeser dari posisi awalnya sedikit pun? Gaya maksimal. Oke, gaya maksimal. Bentar. Jadi tadi ada gunungan kan, ini. Anggap aja gunungan ini kotak, guys. Ada gunungan M kali G, ditali kayak gini, ditarik. Terus dia punya T. Nah, si T-nya ini, dia kan berintegrasi. Sepanjang ini sama ini dia kan gabung tuh. Nah, karena dia gabung, akhirnya dia disamain sama ini. Si gunungannya kan memiliki massa, jadi dia punya gaya berat. Nah, dia juga punya gaya gesek nih. Karena ini ada gaya ke sana, ada harus gaya gesek yang melawan ke sana. Kalau dia punya gaya gesek, dia pasti punya gaya normal. Gitu. Bentar. Ini syarat untuk tak bergerak. Sigma F sama dengan F kali S. Tepat akan bergerak. Jadi tepat akan bergerak itu dia belum bergerak tapi akan bergerak. Gitu ya. Kita tinjau dulu yang ini di sini. Sigma F sama dengan 0.
F ini, kita tinjau yang talinya ini, F min T sama dengan 0 sama dengan F kali T. Nah, kita tinjau juga yang di sini. Ini di sini. Ini di sini. Gitu. Ini sigma F sama dengan 0, N min MG sama dengan 0, N sama dengan MG. Nah, baru kita tinjau si gunungannya. Sigma F, karena ini gunungannya nggak bergerak, jadi dia sigma F sama dengan 0. T min F statik. Jadi kalau dia tepat akan bergerak, dia pakainya yang F statis ya. Kalau dia tepat akan bergerak itu dia pakainya F statis. Kalau dia bergerak, dia baru pakai yang kinetik. Mu kinetik. Oke, gitu. Tadi kan ada datanya mu S sama mu K. Ini kalian jangan terkecoh sama ini. Dia mu K-nya nggak kepakai. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan ini juga. Mungkin ada pertanyaan. Ada tuh. Mentif ya? Oke, nggak ada ya. Kita masuk ke ini nih. Ini agak panjang. Oh, ini ada yang tanya nih. Tadi gimana caranya membedakan N sama dengan W dan N yang tidak sama dengan W? Oke, jawab dulu. Jawab dulu di sini ya. Jadi, N itu konsepnya kalau dia menekan, kalau dia ada tekanan ke bidang miring, ke suatu bidang yang besarnya F, terus ada lagi yang menekan F1 gitu, ini F2. F1 nilainya 10. F2 nilainya 20. Jangan pakai contoh yang ini. Pakai contoh yang ini. Jadi pokoknya N itu kalau ada benda yang di sini, dia akan menekan ke sini. Nah, si bidangnya ini dia membalas tekanannya dengan pakai N. Apapun itu, dia pasti balas si bidang miringnya pakai N. Gitu. Terus sama yang kayak N sama dengan W dan N yang tidak sama dengan W. Oke, jadi kalau kita tekan si ininya dengan gaya lagi, si baloknya dengan gaya sebesar F lagi, dengan ini mg cos, maka dia N bukan lagi sama dengan mg cos theta. Dia N sama dengan F ditambah mg cos theta. Gitu. Gitu teman-teman. Gimana, bisa dipahami kan? Oke, waktunya 5 menit lagi. Oke. Apa mungkin kita yang 2 soal ini nanti aku kirim deh, aku screenshot, aku kirim, gak apa-apa bahasannya. Kurang 2 kan. Kalian tanya-tanya aja dulu sesuatu masalah materi tadi. Oke, boleh nih Kak, Anda dikirim ke Telegram gitu, udah join kan Iya. ya Kak Firza? Iya udah kok. Oke teman-teman, karena masih ada waktu, boleh nih yang mau tanya-tanya sebelum nanti nyesel nih, udah selesai kelasnya masih ada yang ganjel gitu.
Gimana, ada yang ditanyain? Atau mungkin cukup? Gimana? Iya, bahasa soalnya kalau UTBK tuh mind blowing, teman-teman. Suka mulek-mulek gitu, tapi dia ternyata pembahasannya cuma sekecil ini. Mana tadi? Ini. Berapa nilai kawasan tadi bidang-bidang. Panjang gitu, tapi bahasanya dia cuma segini. Gitu. Jadi harus pintar-pintar bermain bahasa, karena bahasa Indonesia itu bahasa menipu. Sering banget tertipu dengan bahasa Indonesia. Kalau nggak teliti titik komanya, artinya beda kan. Gimana, ada yang tanyain? Mungkin udah cukup atau gimana ya Kak Iva? Oke, kalau mungkin dari teman-teman sudah yang ditanyain, mungkin udah jelas semua, atau mungkin masih bingung nih ya Kak, mau tanya apa. Soalnya bikin nangis nih Kak katanya. Soalnya bikin Apa nangis. teman-teman, Nggak ini apa-apa, nggak masih apa-apa. ada sekitar beberapa bulan lagi gitu ya buat kita Iya. dan teman-teman jangan lupa ikut belajar bareng terus nih. Nanti yang nangis-nangis itu jadi senyum gitu Kak. Bener-bener. Diikutin juga semua. Ini aku stop share dulu ya. Oke, boleh. Oke, untuk Telegram Kak Firza ini udah ada di grup belajar bareng ya teman-teman. Nah, buat yang belum join ke grupnya, boleh langsung aja cek postingan pintar bareng yang bagian open recruitment grup belajar, kayak gitu. Nanti mungkin habis ini Kak Firza bakalan share pembahasannya, jadi teman-teman bisa tahu nih Telegramnya yang mana. Iya, benar. Nanti bakal share bahasanya di situ. Kayaknya udah jelas semua ya teman-teman, karena belum ada pertanyaan. Kak Firza mungkin boleh nih Kak kasih closing statement-nya gitu buat teman-teman. Closing statement ya, mungkin kalau buat belajar fisika ya, fisika itu emang agak tricky gimana gitu. Mau nyerah tapi masa iya sih? Iya, nggak boleh nyerah. Kurang dikit lagi nih, kurang beberapa bulan buat recovery apapun itu, berjuang apapun itu caranya, dengan segala cara berjuangnya. Semangat pokoknya, itu aja sih. Semangat sih yang penting, semangat, niat, sama niatnya dari hati. Mantepin dulu tujuan kalian. Oke, gitu aja. Oke, makasih banyak Kak Firza. Mungkin nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya gitu, boleh lewat apa aja nih Kak? Kalau mau ditulis line, Telegram, atau Instagramnya gitu, boleh juga nih Kak, di kolom Oke, chat. mungkin kalian bisa ini Instagram aku ya. Kalau telenya kalian search aja di sana Firza. Kayaknya yang namanya Firza cuma aku aja di sana. Ini Instagram. Kalau Twitter kayaknya aku nggak punya Twitter, jadi itu aja sih. IG aja. Oke, makasih Kak Firza. Sekarang aku izin Tuh. share screen sedikit ya Kak. Ya nih Kak Iva, Mungkin boleh. dari Kak Firza ada yang mau disampaikan lagi? Cukup itu aja sih. Terima kasih kalian. Oke, Udah aku mau izin share bergabung. screen sebentar. Oke, sebentar teman-teman. Nah, udah kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini aku izin menginformasikan event dari Pintar Bareng. Jadi saat ini Pintar Bareng lagi membuka donasi yang namanya adalah Rp1 untuk Indonesia. Nah, tujuan donasi ini tuh apa sih Kak? Kayak gitu. Jadi donasi Rp1 untuk Indonesia ini bergerak di bidang bencana dan isu sosial pendidikan di Indonesia. Misalnya nih kayak teman-teman kita yang mungkin berada di daerah 3T, itu kan ada nih yang masih kekurangan dalam hal pendidikan. Nah, kita bisa bantu mereka lewat gerakan-gerakan ini, lewat
Contohnya lewat gerakan donasi bareng Rp1 untuk Indonesia ini. Nah, donasi ini bisa disalurkan melalui transfer bank, bisa melalui OVO, GoPay, Dana, dan juga ShopeePay. Nah, untuk teman-teman yang berminat atau berkenan untuk berdonasi, teman-teman bisa langsung scan barcode yang udah aku presentasiin ini sekarang, atau bisa langsung ke bit.ly Rp1. Selain itu, teman-teman juga bisa berdonasi melalui form belajar bareng, mohon maaf teman-teman, melalui form evaluasi belajar bareng yang udah aku kirim di chat sebelumnya. Mungkin aku kirim lagi linknya. Sebentar teman-teman. Oke, aku share ulang untuk linknya. Nah, teman-teman bisa sekalian isi melalui link itu juga. Nah, karena namanya tuh seperti namanya gitu ya teman-teman, Rp1. Di sini tuh kalian bisa donasi berapapun, bahkan Rp1 itu juga bisa. Mantap banget kan teman-teman? Udah dapat pahala nih. Terus teman-teman bisa jadi salah satu penggerak pendidikan di Indonesia. Keren banget nih. Oke, mungkin segitu dulu info dari aku. Nah, tadi aku juga udah share di kolom chat ada form evaluasi. Di sini teman-teman boleh banget nih isi atau mungkin harapannya semua teman-teman isi nih formnya evaluasi ini biar kita tahu apa sih yang kurang dari belajar bareng kali ini. Terus nanti kita bisa tingkatkan untuk belajar bareng yang ke depannya gitu. Dan kalau teman-teman yang ingin donasi tadi juga bisa melalui link itu sekaligus. Oke. Mungkin sekarang kita dokumentasi dulu nih teman-teman. Kita foto bareng sama Kak Firza juga. Mungkin buat teman-teman yang mau on cam, yang mau nyiapin kerudung dulu, mau pakai ukuh dulu juga boleh. Kita tunggu sampai jam 20:57 nih. Yuk boleh on cam teman-teman. Ini masih ada sekitar 50-an nih pesertanya. Yuk, ini udah ada Estetika Nusantara, ada mahasiswa ITS Sukses Amin. Yuk, yang lain on cam yuk, teman-teman. Oke, ada Salsabila, ada Nameless. Oke. Yang lain boleh lagi yuk on cam. Masih ditunggu nih yang mau on cam. Oke, udah mulai banyak yang on cam. Oke, karena udah cukup banyak, mungkin langsung kita dokumentasi aja ya. Atau mungkin dari tim IT Pinter Bareng bisa bantu buat dokumentasiin. Oke, udah siap semua nih? Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih tim IT Pinter Bareng. Oke. Nah, tadi kita udah dokumentasi ya teman-teman. Selanjutnya mungkin supaya belajar kita kali ini bisa bermanfaat dan seperti yang udah aku sebutin di awal, usaha tanpa doa adalah bohong dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Marilah kita tutup belajar bareng pada malam hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah berkenan ikut kelas pertama dari Belajar Bareng ini. Jangan kapok ya teman-teman, ikutan lagi kelas-kelas selanjutnya, karena di minggu ini kita akan belajar TKA nih, baik yang TKA Saintek maupun yang TKA Soshum. Teman-teman jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya, stay at home aja sambil nunggu belajar bareng selanjutnya. Pokoknya stay safe and stay healthy ya teman-teman. Tetap menjaga protokol kesehatan dan see you di kelas belajar bareng selanjutnya. Mungkin sekian dulu dari aku sebagai moderator. Ada kurang dan lebihnya, aku mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak.